Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction part 2 dari video yang kemarin, ya, yaitu perjalanan panjang Amerika menjadi polisi dunia. Ya, kita akan nge-reaction kelanjutannya ini, ya. BTW ini adalah series America 250, ya. Dalam rangka yang akan diselenggarakan 29 hari lagi dari sekarang, ya. Alias 4 Juli, ya. Oke, udah. Sorry, sabar. Oke, mari kita mulai. 4 September 1940, para elit dan rakyat jelata yang menentang perang membentuk wadah politik yang terkenal bernama American First Committee, yang dengan aktif menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap keterlibatan Amerika dalam perang. Komite ini bahkan menjadi organisasi anti perang terbesar yang pernah ada. Padahal, saat itu pasukan Jerman sudah menaklukkan Prancis dan Inggris sedang berperang sendirian melawan Jerman, Italia, dan sekutu-sekutunya. Di Asia, Amerika bahkan bertindak sebaliknya. Saat Jepang mencaplok Manchuria dan menekan Kuomintang, publik Amerika Serikat bersimpati ke Cina. Mula-mula, Amerika Serikat mengajukan protes diplomatik. Hah, ini sih sama kayak kata kami prihatin dan mengutuk keras, alias omong kosong doang. Gak ada gunanya. Di tahun 1938, barulah pihak Amerika Serikat melakukan sesuatu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyarankan kepada bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat untuk tidak memberikan atau memperpanjang kredit kepada perusahaan-perusahaan Jepang. Di tahun 1939, perjanjian dagang dengan Jepang dihentikan dan memulai embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Jepang. Ekonomi Jepang kemudian tercekik karena Jepang tergantung pada minyak dan suku cadang pabrik dari Amerika Serikat. Apalagi setelah Inggris dan Belanda sepakat ancaman Jepang, mereka pun bergabung dengan Amerika Serikat untuk menghentikan bisnis dengan Jepang. Ini adalah ikut campurnya Amerika Serikat terhadap urusan Cina dan Jepang. Ikut campur ini masih jauh dari perang, tapi America First Committee terus mengkampanyekan kebijakan isolasionis. Ikut campur ini disambut gembira oleh Cina yang pada saat itu lebih lemah dan ditanggapi dengan marah oleh pihak Jepang. Jepang yang merasa Amerika Serikat tidak berhak mengatur kebijakan luar negeri negara Jepang menolak mengikuti tuntutan Amerika Serikat, yaitu mundur dari Cina. Para elit Jepang memutuskan membom Pearl Harbor dan memulai Perang Pasifik, yaitu Perang Dunia Kedua di wilayah Asia. Di luar dugaan, beberapa hari kemudian Jerman dan Italia juga menyatakan perang melawan Amerika Serikat. Suka tak suka, Amerika Serikat kini terlibat dalam perang. America First Committee pun membubarkan diri pada 11 Desember 1941. Pernyataan terakhir dari komite ini adalah tujuan utama Amerika sudah berubah, yaitu berjuang demi mencapai kemenangan. Jalannya Perang Dunia Kedua membuktikan bahwa untuk mengalahkan Jerman, Jepang, dan berbagai sekutu-sekutu mereka, dua negara yang berperan paling penting untuk mengakhirinya adalah Amerika dan Rusia versi komunis, yaitu Uni Soviet. Kekaisaran Inggris berusaha menjaga pamor mereka dengan bergabung bersama dengan kedua negara ini. Tetapi saat mendiskusikan rencana-rencana menaklukkan Jerman dan Jepang, sudah jelas Inggris adalah partner junior. Serdadu Soviet, uang Amerika Serikat, peralatan militer Amerika Serikat, dan belakangan serdadu Amerika Serikat lah yang sangat penting. Untuk kasus Amerika Serikat, perang menjadi bukti supremasi industrinya. Bandingkan dengan Jerman yang keok karena berperang di dua front. Amerika Serikat berperang di 3 front. Di Atlantik, melawan Jerman, Italia, dan sekutu-sekutu mereka. Di Pasifik melawan Jepang, dan di dalam negeri mereka sendiri. Melawan semua hambatan untuk menciptakan bom atom pertama di dunia. Ketiganya bukan cuma dimenangkan, tapi dimenangkan telak oleh Amerika Serikat dengan sangat berlebihan. Sumbangan militer Inggris dikerdilkan oleh sumbangan Amerika Serikat dan sumbangan nyawa serdadu-serdadu Soviet. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, tidak ada keraguan lagi. Kedua negara inilah adalah negara terkuat di dunia. Inggris, Prancis, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya
adalah kekuatan lama yang sudah remuk redam akibat Perang Dunia Kedua. Woi gabut ya, main game doang tapi gak dapet apa. Akibat Perang Dunia Kedua. Sayangnya, sekutu hari ini adalah lawan di keesokan hari. Uni Soviet, sang pemenang kedua perang besar ini, adalah negara komunis. Negara dengan ideologi yang jelas terang benderang, menginginkan penghancuran tradisi, agama, sistem ekonomi, sistem politik, bahkan negara di dunia ini. Uni Soviet adalah ancaman terbaru terhadap negara Amerika Serikat. Kini tak ada yang ragu, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk ikut campur urusan siapapun di dunia ini. Di saat yang sama, ancaman ideologi komunis juga sudah di depan mata. Tidak ada pilihan, kemampuan tersebut harus digunakan untuk menghadapi ancaman ini. Loh, kenapa nggak ada pilihan? Ya sederhananya, kalau bukan Amerika Serikat yang menghadapi komunisme, terus siapa lagi? Inggris dan Prancis masih babak belur, apalagi negara-negara Eropa lain. Belanda. Para bangsawan, politikus, agamawan, dan tokoh-tokoh di seluruh dunia tahu bahwa komunisme adalah ancaman eksistensial buat mereka. Kekuatan militer, ekonomi, industri, dan politik Amerika Serikat menjadi semacam mercusuar yang memandu mereka untuk melawan komunisme. Amerika pun meluncurkan Marshall Plan, yaitu pemberian hutang mudah dan murah kepada negara-negara sekutunya di Eropa. Hutang ini digunakan untuk membetulkan semua kehancuran akibat Perang Dunia Kedua, untuk mencegah rakyat negara-negara tersebut memeluk komunis yang nantinya akan tumbuh subur di negara yang hancur lebur. Di bidang militer, Amerika Serikat membentuk Pakta Militer Atlantik Utara atau NATO sebagai persekutuan negara-negara Eropa yang anti-komunisme. Militer Amerika Serikat menjadi tulang punggung NATO. Dengan Marshall Plan dan NATO, jelas sudah bahwa Amerika Serikat bukan negara petapa, negara isolasionis yang tak suka ikut campur urusan negara lain. Karena kini Amerika Serikat adalah pemimpin dari negara-negara anti-komunis. Fakta ini sebenarnya sungguh ironis. Negara elitis dan rakyatnya tidak mau ikut campur urusan dunia. Tapi setelah perang malah menjadi begitu dominan untuk mencampuri urusan dunia. Sejarawan Angkatan Laut Amerika Serikat, Samuel Eliot Morrison, menunjuk ironi sejarah ini. Amerika di tahun 1939 1941 tidak menginginkan kekuasaan maupun tanggung jawab, cuma mau dibiarkan mengurusi urusannya sendiri. Namun kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada mereka oleh dua bangsa, Jerman dan Jepang, yang menginginkan keduanya. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, karena memiliki kemampuan, karena keadaan dunia, niat sekali lagi menjadi tak penting. Suka tak suka, kemampuan Amerika Serikat untuk ikut campur menjadi sebab utama. Kenapa Amerika Serikat harus ikut campur? Seandainya Amerika Serikat tak mau ikut campur, ya sama aja. Kayak Amerika Serikat menyerahkan seluruh dunia kepada Uni Soviet untuk dikomuniskan. Hubungan antara kekuasaan dengan tanggung jawab ini begitu erat sampai kata-kata Paman Ben di komik dan film Spider-Man begitu terkenal sampai saat ini. Kekuatan, kekuasaan, itu hubungannya tak terpisahkan, tak terputuskan dengan tanggung jawab. Semula pihak Amerika Serikat tidak terlalu bersemangat menjalankan peran baru ini. Di Cina misalnya, Jenderal George Marshall meyakinkan HN untuk menghentikan operasi militer melawan pasukan komunis saat pasukan Chiang Kai-shek hampir membinasakan komunis di benteng terakhir mereka di daerah Manchuria. Akibatnya, pihak komunis mendapatkan kesempatan menyusun ulang pasukannya, mendatangkan persenjataan dari Uni Soviet, dan pada akhirnya menyerang balik bahkan mengusir Chiang Kai-shek keluar dari dataran Cina hingga ke Pulau Formosa. Ketika konflik komunis dan anti-komunis terjadi lagi di Korea, pihak Amerika Serikat tak mau mengulangi apa yang terjadi di China. Pasukan multinasional dikumpulkan dan pasukan komunis dilawan. Biarpun komunisme di Korea pada akhirnya tak bisa dikalahkan, yang penting mereka berhasil membendungnya. Pertarungan komunis lawan anti-komunis terulang di Indochina, Iran, Kuba, Nicaragua, seluruh benua Afrika, dan di seluruh dunia. Kemenangan Amerika Serikat tidak konstan, tapi perlawanan Amerika Serikat hampir konstan. Komunis dimanapun dilawan dengan berbagai cara. Bahkan dengan cara-cara yang jauh dari etis,
seperti mendukung koruptor, seperti Mobutu Sese Seko dan Ferdinand Marcos untuk mengambil alih negara tersebut. Tentu saja naif sekali jika menyatakan setiap kali Amerika Serikat ikut campur di negara lain, itu cuma untuk membendung komunisme. Tapi kenyataannya, Amerika Serikat juga memperluas kekuatan ekonominya. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat membantu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mendapatkan hak menambang di negara-negara lain. Seperti Freeport mendapatkan hak menambang tembaga. Salah, bukan tembaga, tapinya emas di Indonesia. Kalau kita harus meringkas faktor niat Amerika Serikat ketika ikut campur waktu itu, lebih tepat kita meringkasnya sebagai Amerika Serikat akan ikut campur saat Amerika Serikat merasa kepentingannya terancam atau saat Amerika Serikat merasa bisa mendapatkan keuntungan. Komunisme dilawan karena komunisme adalah ancaman utama untuk negara, masyarakat, budaya, dan cara hidup Amerika Serikat. Jadi prioritasnya jangan sampai tertukar ya. Di bagian sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa negara Amerika Serikat yang semula minim, yang semula menyerahkan begitu banyak hal kepada pemerintah daerah atau negara bagian, menjadi negara yang mengurusi banyak hal saat kekuatan ekonominya meningkat di abad ke-19. Hal yang serupa terjadi di abad ke-20. Perusahaan Amerika Serikat kini bukan cuma perusahaan nasional, tapi juga perusahaan internasional. Jadi wajar saat negara Amerika Serikat mendukung perusahaan-perusahaannya ketika perusahaan-perusahaan tersebut berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan dari negara-negara lain dengan pemerintah negara-negara lain. Ya wajar lah, Indonesia aja pemerintahnya mati-matian membela produsen minyak sawit. Masa Amerika Serikat tidak melakukan hal serupa? Indonesia aja pemerintahnya mati-matian membela produsen minyak sawit. Masa Amerika Serikat tidak melakukan hal serupa? Setelah melindungi dan memimpin kekuatan anti-komunis, alias ikut campur di seluruh dunia, pada tahun 1991 Amerika Serikat menang melawan komunisme. Terima kasih kepada kelemahan fundamental komunisme, Uni Soviet bangkrut dan akhirnya bubar. Amerika Serikat kini menjadi kampiun tunggal tanpa lawan. Ingat, kekuasaan itu adalah masalah relatif. Artinya, walaupun secara mutlak kekuatan Amerika Serikat masih sama, secara relatif kekuatan Amerika Serikat meningkat dari superpower karena masih punya lawan, menjadi hyperpower. Kekuatan ini semakin meningkat karena ada satu fakta. Negara-negara Eropa yang selama 3 abad terakhir mendominasi dunia, dan para calon saingan lainnya kini menolak bersaing dengan Amerika Serikat. Terlepas dari retorika mereka, Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa, anggaran militernya masih jauh dari anggaran militer Amerika Serikat. Menurut Wikipedia, yang mengutip dari Stockholm Peace Research Institute, Amerika Serikat menghabiskan 778 miliar US dollar untuk militernya, bandingkan dengan 252 miliar dari Cina, 72,9 miliar dari India, dan 61,7 miliar dari Rusia. Angka mutlak itu semakin terlihat besar saat dibandingkan dengan GDP masing-masing, di mana Amerika Serikat menghabiskan 3,7 GDP-nya untuk militer, dibandingkan dengan 1,7% dari Cina dan 2% dari India. Hanya Rusia dari 4 besar ini yang presentasinya lebih besar, yaitu 4,3% GDP mereka, digunakan untuk anggaran militer. Di bidang ekonomi, globalisasi ekonomi yang sempat terhenti karena Perang Dunia Pertama sudah dimulai lagi sejak akhir Perang Dunia Kedua, dan semakin menggila setelah Perang Dingin selesai. Maklum, penemuan-penemuan baru seperti internet, satelit, dan lain-lain kemudian menciptakan jaringan ekonomi global. Hal inilah yang memungkinkan berbagai jenis perusahaan Amerika Serikat semakin menggerutu Foto dulu. di seluruh dunia, bahkan di bidang-bidang yang tak mungkin terpikir oleh manusia. Jasa perang keliling. Apaan sih? Oh, oke. Rusia di era Perang Dunia Kedua. Artinya, sekali lagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat meluas, urusan-urusan negeri lain menjadi urusan-urusan Amerika Serikat. Tidak seperti di abad ke-17 hingga 19, Amerika Serikat kini dengan senang hati ikut campur di tempat lain. Pasukan Amerika Serikat meneruskan komitmen mereka menjaga Korea Selatan dari Korea Utara, menjaga Pulau Okinawa, mengontrol Pulau Diego Garcia di Lautan Hindia, mengawal Arab Saudi, dan masih banyak lagi. Pasukan Amerika Serikat
dikerahkan ketika terjadi krisis di Yugoslavia dan bahkan menduduki Afghanistan, lalu Irak, setelah tanah air Amerika Serikat diserang oleh teroris. Ini sudah jelas, jawaban pertanyaan bahkan menduduki Afghanistan, lalu Irak, setelah tanah air Amerika Protein. Oke, ayo lanjut. Serikat diserang oleh teroris. Ini sudah jelas, pasukan Amerika Serikat dikerahkan ketika terjadi krisis di Yugoslavia dan bahkan menduduki Afghanistan, lalu Irak, setelah tanah air Amerika Serikat diserang oleh teroris. Ini sudah jelas, jawaban pertanyaan kenapa Amerika Serikat suka ikut campur urusan negara lain adalah karena mereka bisa. Masalah kemampuan yang paling penting, niat akan muncul saat kemampuan sudah tercukupi. Pola ini bukan cuma dilakukan Amerika Serikat, sejak akhir Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Republik, lalu Kekaisaran Romawi, selalu campur pemilihan Raja Armenia. Kesultanan Turki Utsmani juga ikut campur urusan Portugis di Aceh dengan mengirimkan kapal perang dan serdadu untuk membantu Aceh lawan Portugis. Setelah berabad-abad, Vietnam bertarung melawan ikut campurnya Cina dalam urusan dalam negerinya. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Artinya, kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan akan menciptakan niat untuk ikut campur. Kemampuan negara-negara itu untuk ikut campur terbatas oleh kekuatan kemampuan mereka. Niat mereka untuk ikut campur juga terbatas kekuatan dan kemampuan. Jadi kalau kata Frederick the Great sih, prinsip permanen para penguasa adalah menerapkan kekuasaan mereka sejauh mungkin. Hal ini terjadi karena itulah sifat dasar manusia. Kekuasaan itu seperti hal lain yang menghidupkan sifat serakah dalam hati dan pikiran manusia, yaitu uang. Kenapa manusia menggunakan kekuasaan mereka saat mereka punya kekuasaan? Jawabannya mirip sama jawaban dari pertanyaan, kenapa manusia suka beli barang mewah? Ya jawabannya, karena mereka bisa. Terlepas dari kegunaan barang mewah tersebut, pembelian barang mewah terkadang sebenarnya menghemat daripada membeli barang murah. Begitu ada duit, sebagian besar manusia akan membeli barang mewah. Sama juga dengan kekuasaan. Terlepas dari kegunaan campur tangan, begitu negaranya memiliki kemampuan, mereka akan jauh lebih sering campur tangan urusan negara lain. Dalam ilmu political science, ini disebut teori classical realism. Kemampuan atau kekuatan Amerika Serikat secara relatif bisa dibilang mulai menurun bumi dan mulai menyaingi ekonomi Amerika Serikat. Apalagi ekonomi Amerika Serikat di awal abad ke-21 menjadi terikat dengan ekonomi Cina dalam ikatan yang disebut Cinerika oleh sang sejarawan ekonomi Niall Ferguson. Konsumsi rakyat Amerika Serikat dibiayai oleh penjualan surat obligasi yang diborong oleh Cina. Namun biarpun GDP Cina sudah menyusul Amerika Serikat di tahun 2021, kalau kita hitung purchasing power parity-nya, itu baru satu aspek kekuatan. Militer Amerika Serikat masih mendominasi militer Cina dalam hal anggaran, jumlah pangkalan di luar negeri, jumlah kapal induk, jumlah rudal nuklir, dan seterusnya. Namun, keunggulan militer tanpa didukung keunggulan ekonomi juga akan sulit dipertahankan. Yang mana ini kita jadikan proyek bersama dan penting sekali kita pahami, kita akan perkenalkan satu produk yang namanya
ekonomi. Sama seperti uang, kekuasaan dan kekuatan juga seperti candu. Di mana semakin banyak yang kita punya, semakin serakah kita, semakin besar keinginan kita untuk menimbun lebih banyak lagi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Suatu saat, dominasi Amerika Serikat di dunia ini akan pudar dan menghilang. Namun, tidak ada kepastian Cina lah yang akan menggantikannya. Ingat, di awal abad ke-20, Inggrislah yang mendominasi dunia dengan armada tempur. Saingan utama Inggris saat itu bukanlah Amerika Serikat, tetapi adalah Jerman. Runtuhnya dominasi Inggris akibat Perang Dunia Kedua tidak digantikan oleh dominasi Jerman, tapi oleh dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi, siapakah yang akan menggantikan Amerika Serikat saat Amerika Serikat tidak bisa ikut campur lagi? Tunggu, emang bakal ada penggantinya ya? Kenapa sih kita nggak bisa hidup di dunia yang merata, di mana negara-negara berlaku adil, tahu diri, dan tidak ikut campur urusan negara lain? Karena hukum alam tentang kekuasaan adalah kekuasaan membenci kekosongan di dunia ini. Kekosongan kekuatan saat Amerika Serikat memudar akan diisi oleh lain, karena sifat dasar manusia yang menjadi pemimpin negara-negara ini. Ingat, kekuasaan akan menciptakan niat untuk menggunakannya. Akan selalu ada negara yang memiliki kekuatan melebihi negara-negara lain dan menggunakannya untuk kepentingannya. Sepertinya kata George Orwell di buku 1984, bisa jadi ringkasan hubungan kekuasaan atau kekuatan dengan keserakahan. Orwell bicara tentang kekuasaan negara atas rakyatnya, tapi rumus yang sama bisa digunakan untuk kekuasaan negara atas negara-negara lain, sebab kekuasaan adalah kekuasaan. Tidak ada yang mengambil kekuasaan dengan niat melepaskannya. Kekuasaan bukanlah cara, kekuasaan itu adalah tujuannya. Orang tidak bisa menciptakan kediktatoran untuk mengawal revolusi. Akan tetapi, orang menciptakan revolusi demi menciptakan kediktatoran. Objek dari persekusi adalah persekusi. Objek dari penyiksaan adalah penyiksaan. Objek dari kekuasaan adalah kekuasaan. Nah, menurutmu, apakah ada negara lain di dunia yang mungkin perkembangannya dapat menandingi Amerika Serikat, khususnya setelah Uni Soviet runtuh? Apakah mungkin suatu hari Indonesia bisa melakukannya? Oke, sampai dulu videonya ya.